Ya, di dalam salah satu surah Yasin itu Allah pernah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ini ayat luar biasa dan memiliki kandungan akidah yang luar biasa. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani adam, bukankah aku telah mengangkat satu perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, anak cucu Adam. Siapa yang dimaksud dengan anak cucu Adam itu? Siapa yang merasa anak cucu Adam? Angkat tangan. Wah, ini anak cucu Adam semua ya. Bukankah aku telah mengikat satu perjanjian kepada kalian wahai anak cucu Adam? Kalian semua anak cucu Adam. Pernah nggak Allah mengikat perjanjian sama ente tuh? Pernah nggak? Apa perjanjian itu isinya? Allah ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali engkau menyembah kepada syaitan. Minta perlindungan kepada syaitan. Minta pertolongan kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dan Allah kuatkan dalam sebuah untaian, karena setan tuh musuhmu yang nyata walaupun gak kelihatan. Iya, siapa yang pernah lihat setan? Ada yang pernah lihat setan? Padahal Allah telah menjelaskan innahu lakum aduwwum mubin. Setan tuh musuhmu yang nyata. Musuh yang nyata. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kalian hanya menyembah kepadaku. Inilah jalanku yang lurus, inilah jalan yang lurus. Kita kan sering minta kan ihdinas siratal mustaqim, tapi kalau malam Sabtu ke pinggir pantai bawa kembang 7 rupa, nggak lupa juga bawa dupa. Kadang kalau malam Senin apalagi malam Jumat Kliwon pergi ke puncak gunung, ke atas bukit, bawa sajen, kopi pahit, kopi manis. Kadang ada bekakaknya, iya kan? Padahal keluarganya sendiri jarang makan bekakak. Dia narok di puncak gunung, di puncak bukit. Padahal Bang Haji Roma Irama telah mengingatkan, bukanlah gunung tereret totet totet tempat kau memuja, bukan lautan. Hafal. Iya, tempat kita meminta. Walaupun alasannya wasilah, oh ini kan wasilah doang laut, gunung kan wasilah, hakikatnya kepada Allah. Tapi Nabi nggak pernah begitu. Iya, minta melalui gunung, minta melalui laut. Kadang ada batu yang disembah menjadi perantara doa hajat kita, ada pohon yang kita jadikan sebagai perantara. Ini luar biasa umat Islam yang melakukan hal kayak begini. Mungkin karena biasa di luar dia, jadi luar biasa. Bayangin. Dan kalau kita mau perhatiin sebentar aja, kita perhatiin, ternyata apa yang disembah kaum jahiliyah di masa baginda Rasulullah SAW menjadi sesembahan kita juga di zaman sekarang. Ada yang tahu nggak, di zaman Nabi ada berhala yang menjadi sesembahan suku Quraisy, bangsa suku Taif dan lain sebagainya. Setidaknya ada 4 berhala besar yang disembah oleh mereka. Walaupun jumlahnya itu 360 berhala, tapi ada 4 berhala besar yang disembah mereka. Apa yang pertama nama berhalanya? Latta. Bentuknya apa Latta itu?
Ada yang tahu? Bentuknya Latta itu apa? Latta itu bentuknya kuburan yang mereka sucikan, yang mereka keramatkan. Karena ada jasad salah seorang penduduk Mekah yang terkenal dermawan kepada jamaah haji pada waktu itu, selalu ngasih roti. Karena dia seorang pembuat roti yang sangat soleh, baik akhlaknya. Dan ketika beliau mati dikuburkan, dan kuburannya menjadi wasilah orang-orang dalam mengharapkan tercapainya doa. Latta dia hidup 200 tahun 200 Masehi. Baginda Rasul lahir 571 Masehi. Jadi kurang lebih selisihnya 351 tahun. Jadi setan tuh butuh 300 tahun untuk menjadikan orang soleh, makam orang soleh menjadi 151 tahun. Jadi setan tuh butuh 300 tahun untuk menjadikan orang soleh, makam orang soleh menjadi sesembahan. Nah sekarang kita kalau nggak hati-hati ziarah ke makam wali, ke para sunan, tokoh-tokoh pensiar agama, kalau kita nggak kuat iman, nggak kuat ilmu, bisa dibisikin setan, mintanya kepada wali yang dimakamkan di situ. Berarti nggak ada bedanya orang jahiliyah meminta kepada Latta. Makanya ketika kita ziarah, jaga niat kita tuh, jaga niat. Karena ziarah adalah ibadah, sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasul. Berziarah itu jangan dikotori oleh perilaku-perilaku syirik kita. Ketika ziarah bawa dupa. Kenapa ente bawa dupa? Oh sunan itu senang sama wangi-wangian. Kok sunan? Dupa dibolehkan hanya untuk pengharum ruangan, bukan sebagai oleh-oleh kita. Tapi kenapa kok ziarah bawa kopi pahit? Kenapa ente bawa kopi? Kadang kalau habis ziarah suka haus, nggak ada tukang kopi di sono. Oh nggak apa-apa, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sembahkan kepada si pemilik makam atau yang barakso di tempat itu, yang menjadi penguasa gaib, menjadi perbuatan syirik. Karena kita memberikan penghormatan kepada selain Allah, memberi penghormatan kepada makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau bekal kita mau ziarah bawa kopi di termos nggak jadi masalah. Karena segala sesuatu itu yang dipandang adalah niatnya. Harus hati-hati. Ada yang kedua berhala di zaman Nabi itu yang bernama Uzza. Tadi pertama Latta, yang kedua Uzza. Apa bentuknya Uzza itu? Pohon besar, pohon sumroh. Pohon sumroh itu hampir mirip kalau di sini itu pohon beringin, dia rindang. Nah sahabat Nabi pernah menggambarkan tentang pohon sumroh yang ditebang oleh Khalid bin Walid. Pohon besar seperti beringin yang dikasih tirai berwarna putih, dikelilingin atau disarungin pakai warna putih. Yang biasanya untuk suku Khadraj, Bani Aus itu kalau habis berperang mereka menggantungkan senjatanya di pohon sumrah tersebut yang diberi nama Uzza. Uzza itu asalnya dari asma'nya Allah Aziz, Al-Aziz, yang maha kuat. Makanya mereka selalu menaruh persenjataan mereka di pohon itu. Biar apa? Biar berkaromah. Biar kalau ditebas kena leher, lehernya putus. Ya gimana nggak putus, tajam dia. Coba muntul. Jadi seperti itu. Pohon yang disarungin warna putih,
yang dijadikan perantara semua hajat dan niatnya. Coba lihat zaman sekarang, ada nggak tuh? Ada. Kita pernah ke tempat lain, di kota lain, masyarakat masih biasa itu memberikan sajen kepada pohon yang mereka keramatkan. Panen ini bagus. Berarti yang ngasih rezeki itu pohon. Didiem. Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih panen bagus? Dan siapa yang memberikan panen buruk? Pohon atau makhluk gaibnya? Diem. Jawab Allah yang ngasih rezeki, ngasih sajen ke pohon. Kenapa enggak rajin sholat, tahajud, baca Quran, berzikir kepada Allah, bangun ketaatan bukanlah itu kan aneh juga. Dan dulu tuh bangsa Arab, kaum Quraisy, orang-orang jahiliyah, kira-kira mereka tahu Allah enggak? Tahu Allah enggak? Cep, kira-kira cep. Hah? Tahu enggak Allah? Orang-orang jahiliyah dulu tahu. Apa buktinya mereka tahu Allah? Dad, buktinya apa? Mereka tahu kepada Allah, tahu Allah. Fi, nggak ada yang bisa jawab. Fi, kenapa alasannya mereka tahu sama Allah? Nah, namanya bapak Nabi, siapa namanya? Abdullah, artinya hamba Allah. Kalau mereka nggak tahu siapa itu Allah, nggak mungkin anaknya Abdul Muthalib diberi nama Abdullah, hamba Allah. Artinya orang jahiliyah tahu siapa itu Allah. Makanya Allah pernah berfirman, "Idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada penduduk Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata penduduk Mekah? La yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Artinya mereka mengenal Allah. Bukan seperti orang yang tinggal di pedalaman yang nggak kenal Allah. Mereka tahu. Makanya alasan mereka ketika ditanya, kenapa engkau menyembah kepada makam Lata, Uzza, Manat? Apa jawab orang-orang musyrik pada waktu itu? Apa jawaban mereka? Kami sekali-kali tidak menyembah kepada mereka, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami melakukan ritual ibadah seperti itu liyuqarribuna ilallah, agar kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Manaf sebagai perantara untuk membangun kedekatan kepada Allah. Makanya hati-hati, iya. Jangan sampai setan menggelincirkan kita dengan berbagai macam tipu daya. Iya. Apalagi kalau misalnya di wilayah kita, di tempat kita, di desa kita, di kampung kita ada makam orang soleh. Kalau enggak membuat desanya, kampungnya, penduduknya pada tempat itu menjadi soleh, rugi. Seharusnya memicu untuk membangun kesolehan kepada Allah. Karena apa? Di kampung kami ada makam wali. Malu kalau penduduknya nggak dekat sama Allah, malah memanfaatkan makam wali. Kotak amal itu kan memanfaatin aja. Apalagi kalau yang ziarah banyak kan, banyak tumbuh warung-warung sehingga ekonomi masyarakat menjadi naik, tapi ketaatannya malah turun. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sekedar kita bangga kampung kita, desa kita, kota kita ada makam para wali, tapi percuma kalau tidak membuat diri kita dekat kepada Allah. Seharusnya memotivasi kita. Oh, ada makam soleh,
di tengah kampung kita. Ayo kita bangun kesolehan kampung ini. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kampung itu. Jangan sampai sia-sia apa yang didakwahkan oleh para wali di zaman dulu dalam mengajarkan masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada berhala di zaman Nabi namanya manat. Bentuknya ada yang tahu manat itu apa? Bentuknya batu. Batu putih yang diberikan tirai di sekelilingnya. Jadi ditutup. Batunya sih nggak dipakein kain, tapi di sekelilingnya ditutup tirai. Dan orang-orang kalau lewat itu, lewat si manat ini selalu melemparkan koin. Twing, twing. Sebagai permohonan keberuntungan dan dibukakan rizki. Jadi kalau ngelewat ada batu manat dilempar koin. Coba lihat di kampung kita, ada nggak tuh lewat jembatan twing koin. Ada rokok juga puntungnya lagi, ngehina bener itu ngasih puntung. Untung blow on penunggunya mau-mau aja dikasih puntung. Kadang ada di makam wali, di makam keramat juga sama tuh, lempar koin. Ada itu. Dan saya pernah nyaksiin lagi ziarah, dari belakang saya terbang koin tuh di atas kepala, twing dilempar. Dan ternyata kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ada juga di zaman kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan makrifat setan dari zaman dulu sampai sekarang tuh sama. Dalam menggoda hamba-hamba Allah. Sama makrifatnya itu. Karena zaman dulu berhasil, dilanjutkan ke zaman sekarang. Pakai hati-hati itu. Iya. Kita harus mampu menjaga kebersihan tauhid kita. Karena apa? Inilah jaminan keamanan kita. Allah pernah berfirman, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu faulaika humul muhtadun. Allazina aman, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, walam yalbisu imanahum bizulmin, yang mereka nggak pernah mencampur adukan keimanan dengan kezoliman. Bimakna asyirkun, nggak pernah mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan oleh Allah. Bayangin kalau Allah telah memberikan keamanan nih kepada kita. Jangankan setan, api neraka pun gak akan mampu menyentuh kulit kita kalau Allah telah memberikan keamanan itu. Karena apa? Kebersihan kita dalam menjaga keimanan dari noda-noda syirik. Ada jaminan Allah itu. Allah akan memberikan keamanan kepada mereka. Dan keamanan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya yang menjaga iman mereka dari perbuatan syirik, keamanan dari siksa api neraka. Siapa yang gak mau coba tuh? Dan mereka lah hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk Allah.